Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan teknik tanah liat peledak milik Deidara. Dari sekian banyak jutsu yang membentuk sistem kekuatan di dunia Naruto, elemen tanah liat peledak milik Deidara menonjol sebagai salah satu teknik paling seru dalam serial ini coy. Mampu menciptakan makhluk cakra dinamis yang diresapi dengan elemen peledak. Teknik ini memiliki aplikasi yang sangat serbaguna dan ketergantungan Deidara pada teknik ini semakin membuktikan kepiawaiannya. Sebagai teknik terlarang yang dicuri dari desa batu tersembunyi, tanah liat peledak secara alami memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Meskipun memiliki keanehan, kreatif Deidara sendirilah yang memungkinkan jutsu tersebut benar-benar meninggalkan jejak. Dari teknik C4 yang mematikan hingga jurus pamungkasnya yaitu C0. Teknik peledakan Deidara lah yang mengukuhkannya sebagai salah satu anggota Akatsuki terkuat. Cara kerja teknik ini. Tanah liat peledak mengandalkan prinsip sederhana menanamkan tanah liat dengan cakra elemen ledakan yang dapat dilakukan oleh Deidara dengan mudah dengan mulut yang ada di tangannya coy. Namun ukuran dan intensitas ledakan bergantung pada jumlah cakra yang ia masukkan ke dalam tanah liat. Ia dapat membuat bahan peledak mulai dari makhluk seukuran telapak tangan hingga seekor binatang yang cukup besar untuk digunakan sebagai transportasi. Seperti yang tersirat dalam namanya, teknik ini sepenuhnya bergantung pada penggunaan tanah liat sebagai bahan dasar, yang berarti jutsu tersebut dipengaruhi oleh kualitas dari bahan tersebut coy. Tanah liat putih dari desa keramik telah terbukti memiliki kualitas yang terbaik coy. Dan Deidara hanya menggunakan tanah liat ini untuk membuat bahan peledaknya. Selain tanah liat, bahan peledak Deidara sangat bergantung pada tingkat cakranya coy. Karena potensi ledakan bergantung pada seberapa banyak cakra yang ia dapat meresap ke dalam tanah liat. Berbagai jenis bahan peledak. Bahan peledak Deidara dinamai berdasarkan bahan peledak yang asli coy. Komposisi C yang sering digunakan dalam pekerjaan pembongkaran mulai dari C1 hingga C4 dengan C0 sebagai teknik pamungkasnya. Tanah liat menjadi lebih kuat baik dalam ukuran maupun efek ledakan seiring dengan meningkatnya peringkat tanah liat. Keserbagunaan tanah liat peledak terlihat jelas dari bentuknya karena teknik ini dapat berkisar dari serangga peledak biasa hingga sebuah bom raksasa yang mampu menghancurkan seluruh desa. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda coy, mulai dari pertahanan dan juga pengalihan hingga serangan langsung. Peledak C1 seringkali berukuran telapak tangan adalah lempeng Deidara yang paling tidak ampuh coy, yang digunakannya sebagai pengalihan perhatian atau serangan kejutan terhadap lawan. Karena peledak ini dimaksudkan untuk serangan mendadak, lempeng C1 berbentuk serangga kecil dan hewan kecil seperti laba-laba, kumbang dan juga bahkan belalang. C2. Tanah liat C2 milik Deidara berbentuk naga terbang coy, yang juga mampu menyemburkan tanah liat yang lebih kecil yang berfungsi sebagai ranjau. Setiap tanah liat yang lebih kecil dapat mendeteksi target dan menghasilkan ledakan besar saat ia terkena benturan. Namun selain itu, Deidara seringkali menggunakan naga C2 untuk menempuh jarak yang jauh sebagai transportasi. C3. Bom C3 adalah figur humanoid yang dijatuhkan Deidara dari atas yang meninggalkan ledakan dahsyat setelah diaktifkan. C3 adalah bom terkuatnya coy, dengan bahan peledak yang cukup untuk meluluh lantahkan seluruh desa berskala kecil. Bahan peledak tersebut sering digunakan mirip dengan bom karpet, karena dengan bom itu dia menghujani lawan-lawannya dengan bahan peledak dari ketinggian yang cukup tinggi. C4 bisa dibilang adalah bahan peledak yang paling mengerikan dari jajaran Deidara coy. Karena bahan peledak ini seperti boneka menyebarkan bom mikroskopis ke udara coy. Setelah dihirup oleh siapapun yang menghirup udara, Deidara dapat mengaktifkan bahan peledak ini. Kemudian dia dapat mencabik-cabik lawannya dari dalam keluar pada tingkat sel coy. Terlepas dari sifat mengerikan dari teknik ini, kehancuran yang meluas menjadikan teknik ini salah satu yang paling terkuat. C0. Dijuluki sebagai seni tertinggi oleh Deidara sendiri, C0 pada dasarnya adalah bom penghancur diri yang dirancang untuk menghancurkan Deidara dan siapapun di sekitarnya dalam radius 10 km.
Untuk menggunakan teknik ini, Deidara mengoleskan sejumlah besar tanah liat ke wajah yang dijahit di jantungnya. Hal ini pada dasarnya membuat tanah liat tersebut dipenuhi dengan seluruh cakra yang ada di dalam jantungnya, coy. Dan juga mengalirkan seluruh cakra serta mengubah seluruh tubuhnya menjadi satu bom yang sangat besar. Melepaskan bom ini akan melenyapkan segalanya dalam radius 10 km dan juga membunuh Deidara juga, coy. Si Enol adalah jalan terakhir Deidara yang akhirnya membunuhnya dalam pertarungannya melawan Sasuke. Kelemahan teknik tanah liat peledak. Meskipun tanah liat peledak merupakan teknik yang cukup serbaguna, teknik ini memiliki sejumlah kekurangan, coy. Kelemahan utamanya terletak pada ketergantungannya pada material eksternal. Karena tanpa adanya pasokan tanah liat yang memadai, Deidara tidak dapat melakukan teknik ini, coy. Selain itu, potensi bahan peledak juga bergantung pada tingkat cakranya, coy. Yang berarti cakra yang terkuras akan menghasilkan bahan peledak yang kualitasnya buruk. Tanah liat peledak milik Deidara pada dasarnya merupakan turun-temurun dari elemen ledakan. Sebuah Kekkei Genkai yang memiliki elemen tanah sebagai unsur utamanya, coy. Oh ya, karena di jajaran elemen petir meniadakan elemen tanah, tanah liat peledak dapat dinonaktifkan melalui teknik gaya petir apapun. Hal ini membuat satu-satunya teknik milik Deidara tidak berguna terhadap penggunaan gaya petir, sehingga sangat membatasi potensinya menggunakan kemampuannya ini, coy. Ya, jadi seperti itulah, coy, pembahasan gua mengenai penjelasan teknik tanah liat peledak milik Deidara. Kalau ada yang kurang, silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.